Sebenarnya saya ini setiap kali saya berkomunikasi, permintaan saya itu sebenarnya cuma ya lebih dibukakan untuk lebih bisa mendengar. Itu dulu. Ya mohon ampunan, saya ini agak budek gitu, bilang kasarannya ke dalam Gusti, dalam itu begitu. Karena selain itu saya ini sering ngeyel terhadap diri saya sendiri, terkadang saya ngeyel, dan makanya saya selalu minta tertuntun dan saya bisa mampu untuk bisa apa sih pesannya. Jadi saya tadi tanya, ya nanti aja, nggak tahu benar atau enggak jawabannya tadi, ya nanti aja. Ada sebenarnya ada dua gambaran sih, ada dua gambarnya, yang saya dan banyak orang. Jadi saya diminta untuk lebih banyak bermanfaat untuk orang banyak, tapi spesifikannya apa, secara spesifik apa saya belum dapat. Makanya mohon saya bisa lebih bisa mampu untuk mendengarkan suaramu. Itu aja. Terima kasih. Matur nuwun Mas Antoni. Kita kasih tepuk tangan dulu. Penerapan dari kesadaran spiritual adalah hidup langkah yang serta tertuntun. Dalam segala hal kita betul-betul menghayati apa yang menjadi kehendak dari Gusti, apa yang merupakan tuntunan agungnya. Nah, apakah semua manusia bisa mendengarkan tuntunan dari Tuhan atau dari Gusti? Ya bisa, karena sebetulnya semuanya punya perangkat yang sama. Tinggal perangkat itu dipakai apa enggak. Perangkat itu namanya rasa sejati. Ya. Dan di dalam diri manusia itu ada yang ilahi, itu yang disebut sebagai diri sejati. Kalau kita hening ya pasti bisa. Kalau kita jernih, maka tuntunan itu juga menjadi semakin bebas dari distorsi. Nah, tuntunan itu munculnya dalam bentuk apa? Ada yang dia itu muncul hanya betul-betul seperti pemahaman gitu, insight. Saya mudeng nih, harus begini. Ya, nggak kayak kata-kata. Ada juga yang muncul dalam bentuk kata-kata, seperti ada yang bicara di dalam, ngene longger, kue kudu ngene, itu ada yang begitu. Ada juga yang bentuknya itu gambar. Ya, seperti tadi kayak Mas Antoni tiba-tiba muncul vision. Nah, yang sebetulnya dipertanyakan itu kan artinya ini apa? Kan gitu. Takon meneh kan, Gusti iki maksudnya apa? Yo mengko yo ngerti. Nah, karena memang ini sudah dimunculkan pesannya, tapi untuk memahami makna pesannya itu butuh waktu ya. Ya sudah, santai bro. Ya. Itu begitu. Nah, kalau kita sudah bisa menangkap pesan itu, sudah menjadi jelas kita mesti bagaimana. Sikap spiritual berikutnya itu adalah orang ngeyelan. Ya. Nah, baguslah tadi Mas Antoni sudah pengakuan dosa ngeyelan. Ya. Jadi gini, segala tuntunan yang agung itu adalah kunci keselamatan. Apapun itu mencakup hal-hal yang terkesan besar oleh pikiran kita, maupun terkesan temeh-temeh oleh pikiran kita. Ya, yang temeh-temeh kayak apa? Ya, sederhana misalnya kayak kasus saya. Di tas saya itu ada banyak batik, baju batik maksudnya. Ada ini dan ada yang lain-lain. Kalau kita manusia biasa kan tinggal comot aja. Sopo lah wong padha wae baju batik kan gitu. Tetapi secara faktual, kalau kita belajar untuk setia kepada Gusti, mulailah dari hal yang kecil. Termasuk setia, apa ya yang harus kita kenakan sebagai busana, ya sudah manut. Ya, di sininya nyuruh saya pakai yang ini, ya sudah saya manut. Nah, ini nanti bisa berlaku pada semua hal yang lain.
makan apa, minum apa, di mana. Dan kalau kita terbiasa untuk patuh, ya, maka ini akan menjadi sebuah watak yang konsisten. Dalam hal yang nanti besar pun kita akan patuh. Ya. Nah, kepatuhan ini yang akan membawa keselamatan. Nah, orang yang betul-betul konsisten setia kepada ingsunnya, kepada Gustinya, inilah yang disebut sebagai orang yang sumeleh, yang geraknya mengikuti gerak semesta. Nah, di dalam tatanan simbol energi itu nanti akan terejawantahkan oleh cakra solar plexus yang terbuka, teraktivasi sempurna paripurna. Ya. Nah, kalau masih ngeyelan itu pasti blockingnya di solar plexus. Kalau masih ngeyelan itu kan berarti yang dikedepankan adalah ego. The power of will-nya itu kembali ke ego, tidak kembali kepada Gusti. Nah, dengan kita semakin selaras, ini akan tertata. Atau dibalik, untuk membuat kita semakin mudah untuk selaras, kita pancarkan energi untuk menyelaraskan solar plexus. Jadi gampangannya gini, Mas Antoni, ya. Selain dengan tadi ya, hening betul-betul berdoa kan itu ya, Gusti mbok ya saya diparingi tuntunan dan kemampuan untuk mengikuti tuntunan itu doa. Nah, teknik yang kedua adalah kita teknik penataan cakra. Jadi kalau panjenengan sadar diri ngeyelan, maka lebih banyak arahkan kasih murni itu, energi dari relung jiwa itu ke solar plexus. Gitu. Kalau ini tertata, kita akan otomatis menjadi tidak semakin ngeyelan. Gitu. Makasih. Apanya? Lah wong udah disuruh sana sendiri kok balikin ke saya. Ya benar kalau itu. Ya, tinggal dimaknai apa. Ya. Tinggal diikuti aja kok ngeyel. Nggih. Oke.